selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Shalom jemaat terkasih, selamat pagi, salam Paskah bagi kita sekalian, ada sukacita pagi hari ini. Juga bagi kita yang sedang mengikuti ibadah lewat streaming dari Gereja Tuhan GKBJ Surabaya, di mana tempat alami kasih, nikmati kuasanya, dan terima kasih karunia-Nya. Mari kita bersama berdiri. Ibadah raya di dalam rangka merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama kita masuk dalam hadirat-Nya dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya. Kasih karunia menyertai saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tetap berdiri bersama gerejanya di berbagai tempat dan di sepanjang masa. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dan selamat beribadah bagi kita sekalian dan semangat melayani bagi Bapak Victor Nuari Sumarson dan timnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin ya, karena pada pagi hari ini kita mau bersama-sama, kita mau bersorak-sorai atas kemenangan Tuhan atas maut. Dan pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita, mari bersama kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau berdoa. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sungguh kami bersyukur atas kemurahan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, atas karya salib-Mu buat setiap kami Tuhan.
Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kami, Tuhan. Dan biarlah pada saat ini, Tuhan, kami mengakui setiap kesalahan dan dosa kami ini, Tuhan. Kami ini manusia yang sering tidak berkenan, Tuhan, di hadapan-Mu. Layakkan setiap kami, Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi, Tuhan. Dan biarlah hanya dekat padamu, Tuhan, kami merasakan tenang, Tuhan. Dan biarlah roh-Mu, Tuhan, tinggal dalam setiap hidup kami. Dan ini setiap kerinduan kami. Kami ingin selalu bersekutu dan menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, Tuhan. Selamanya. Amin. Biarlah ini menjadi setiap kerinduan kita, hanya dekat padamu, Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai setiap jalan kami, Tuhan. Di sepanjang hidup kami. Sepanjang hidupku. Biarlah hanya dekat padamu, Yesus. Hanya dekat padamu. Kami selalu merasakan ada kekuatan baru, Tuhan. Kaulah perlindungan dalam setiap hidup kami. Dan hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Mari bersama-sama kita mau katakan, Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. biarlah roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh
Saya mengundang bersama setiap jemaat bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. nikmati hadirat-Mu Dan sekali lagi biarlah roh-Mu Tuhan dan Roh-Mu tinggallah dalam setiap hidup kami dan hidup kami Tuhan. hidup Sungguh indah, indah bersamamu. oh, ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu. Biarlah roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, sungguh indah bersamamu Tuhan. Kami merasakan kemuliaan saat dekat dengan hadirat-Mu. Kau begitu besar Tuhan, Kau begitu besar Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Yesus. Kau menebus setiap kami, Kau layakkan setiap kami untuk masuk lebih dalam lagi. Oh, biarkan roh-Mu hidup dalam setiap hati kami. Kau begitu besar buat setiap kami Tuhan. Kau sungguh besar Tuhan. Bela pujian kami ini Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Hanya Engkaulah Allah yang layak untuk kami agungkan Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala puji, amin, bagi-Mu ya Tuhan. Sekali lagi dengan imanmu kita mau katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. bagi-Mu ya Amin. Hanya Kau yang layak Tuhan. Bersama-sama kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran. Katakan ajaib-ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Kau sungguh ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Amin.
suara jemaat memuji kebesaran nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Amin. Kau begitu ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan kemuliaan untuk nama Tuhan kita. Woo. Segala raja di atas segala raja Tuhan. Yeay. Sama-sama kita mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yeay. Sungguh nyata dan begitu besar kasih-Mu buat setiap hidup kami Tuhan. Seindahnya pelangi, cerahnya mentari, cerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, namun Kau yang termegah Tuhan. hanya Kau yang Katakan, walau badai menghadang, walau badai menghadang, amin. Dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, namun Kau kan setia, yang menjaga kami selamanya Tuhan, menjagaku. Bersama-sama kita mau katakan, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dalam hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita mau bersama-sama mau mengatakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya nama Yesus yang termegah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang selalu setia, namun Kau kan setia. yang selalu menjaga kami Tuhan. Bersama-sama kita bersorak-sorai. Nyata kasih-Mu Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hati. Bersama-sama sekali katakan, sungguh nyata, nyata kasih-Mu. di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, tetap hatiku. Amin.
segenap hatiku Tuhan. segenap hatiku hanya Sekali lagi bersama-sama katakan, segenap hatiku hatiku hanyalah untukmu. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Yo. Sebagai umat pilihan Allah, saya mengajak bersama-sama kita mau bangkit, kita mau bersorak-sorai. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah Yesus Kristus Raja. Dialah Raja di atas segala raja, Bapak Ibu. Yeay. Kita mau bertepuk tangan, bersorak-sorai bersama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya dan menggenapi firman. Sekarang Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat. sekali lagi katakan, mari. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Katakan, Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. dengan imanmu kita mau katakan, Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah menyanyi, Yesus Kristus. Yesus Kristus dialah Kaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Dialah Raja. Haleluya. Kaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Saya mau mengajak setiap kita bersama sekali lagi bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bersama-sama katakan, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah Yesus Kristus, Yesus Kristus dialah Raja. Sekali lagi kita mau katakan, ku kan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Bersama-sama Sampai setiap lutut berteru, semua lidah Yes. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. dialah Raja, Dialah Raja. dialah Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Raja kita, Yesus. Amin. Berikan salam kemenangan pada kanan kiri kita. Haleluya. Saya mau nyapa setiap kita, salam pemenang. Sudah lupa motonya ya. Salam pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi ya, salam pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Sekali lagi lebih semangat. Salam pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sungguh luar biasa Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan.
Kami sudah bersama-sama memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi semua kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan pagi hari ini, kami juga mau dipersiapkan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kau buka setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu masuk dalam setiap kami Yesus. Ini setiap hati kami Kau bentuk Tuhan. Bentuk kami sebagai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan biarlah semua yang terbaik dalam setiap hidup kami, Kami mau mempersembahkannya semua Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Bersama-sama kita mau katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan kepadamu, Yesusku. Ini setiap kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Ku tak dapat lupakan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, menjadikan setiap kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Kau sungguh tulus menerima setiap kami Tuhan. Kekuatan kasih-Mu begitu nyata memulihkan hidup kami Tuhan. Mari saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan
Katakanlah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih untuk kasih karunia yang Kau sudah sediakan bagi kami. Tuhan, kami sedang berkumpul untuk merayakan hari kemenangan ini. Hari kebangkitan Tuhan dari kematian. Dan biarlah sekarang waktunya untuk firman Tuhan kembali diperdengarkan. Roh Kudus yang leluasa berbicara kepada kami. Dan dengan kuasa daripada-Mu, kami semua dibuat mengerti akan firman. Bahkan lawatan Allah akan terjadi di ruangan ini. Akan terjadi dalam hidup kami. Dan kami semua boleh mengalami akan berkat Paskah ini. Terpujilah nama-Mu. Kepada mereka yang mengikuti ibadah kami secara online, diberkati mereka juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi salam sukacita. Shalom bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini Saudara, untuk yang sekian kalinya di dalam sejarah hidup kita boleh merayakan Paskah. Saudaraku kekasih, anak-anak sekolah minggu akan berpindah di kelasnya. Dan semangat beribadah, selamat melayani juga bagi teman-teman pengajar, biar mereka mengalami kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, I did so you do. Saudaraku, temanya pakai bahasa Inggris. Kalau aku di sini sudah melakukan, I did, kamu juga melakukan. So you do, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kita bukan Allah yang jarkoni, yang bisa berujar, tidak pernah ngelakoni. Allah kita bukan hanya yang berkata dalam firman-Nya, tetapi Allah yang menggenapi akan setiap kata-kata firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika berita kebangkitan itu sudah disampaikan dan Lukas mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Mari ucapkan bersama saya, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku kekasih, ini bukan hoax atau berita kosong. Ini bukan sebuah mite atau legenda yang tidak pernah terjadi. Namun ini fakta. Saudara, ini berita kemenangan. Inilah yang dinyatakan bahwa anak manusia mati disalib, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Setiap pemimpin umat dicatat mereka punya tanggal lahir semua. Meskipun Yesus bukan lahir 25 Desember tepat, tetapi Yesus lahir, saudaraku. Ada tanggal yang dicatat. Ada sejarahnya, ada tempatnya. Bethlehem, tepatnya di sebuah kandang. Itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Namun saudaraku, kita lihat paling pendek umur manusia yang menjadi pemimpin umat hanya Tuhan Yesus. 33,5 tahun, sekali lagi relatif sangat muda. Dan kemudian saudaraku, semua tokoh seperti yang dicatat di dalam sejarah, pemimpin-pemimpin umat punya juga tanggal kematiannya. Saudaraku kekasih, Yesus mati hari Jumat itu. Bahkan dicatat jam 3 petang. Dan yang sekarang mulai berbeda. Kita tidak pernah mendengar kisah
bahwa mereka pemimpin-pemimpin umat itu yang mati dan bangkit lagi. Selain Yesus Kristus. Saudara, saya memimpin di tempat rumah duka di kota Semarang, saudara, waktu itu. Sebelah saya ini juga orang Kristen, saudara. Saya selesai, terus di sana itu ribut, saudara. Saya cuma mikir ada apa ini. Saya coba perhatikan, kalau ada ribut-ribut kan kita paling suka melihat, saudara ya. Ada apa ini? Mereka ribut. Dan kemudian bilang begini, saudaraku. Pak Pendeta, jangan ditutup dulu petinya, Pak. Kelihatannya ini mama mau bangun ini, Pak. Itu mamanya dia, saudaraku. Saudara-saudara, kemudian orang yang berkata begini, saudara, dia terus berucap, nanti jam 2 pagi, Pak. Bangunnya jam 2. Ini tapi sudah ada tanda-tandanya. Saudaraku, saya penasaran ya. Kenapa? Wah, ini ngeri, tapi saya tidak mau tunggu sampai jam 2 pagi. Besoknya saya datang, karena ini jemaat yang saya layani, saudara, keluarganya, saya tanya, loh kok jadi bangun? Iya, Pak, heboh, Pak. Pada saat jam 2 itu ceritanya, Pak, wah, mereka sungguh menanti, semua sudah menunggu gitu, saudara ya. Dan kemudian tiba-tiba, Pak, kelutak, saudaraku, kaget mereka. Wah, ini bangun sungguh, ternyata cicak, saudaraku. Jadi mereka kaget karena suara cicak, dipikir sudah bangun. Dan akhirnya lewat jam 2 sampai akhirnya saya datang itu peti ditutup, tidak bangun lagi, saudaraku. Umumnya manusia itu kalau sudah mati ya tidak bangkit, saudara ya. Kecuali yang memang dikhususkan Tuhan, ada beberapa, saudaraku. Saudara kepingin yang mana? Ini yang paling heboh, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi ada peristiwanya di Semarang. Ini orang sekitar Jakarta, heboh, saudara ya. Viral kan dulu ya. Habis dari Semarang mati, saudaraku. Di kota Semarang mati, dibawa ke kotanya lagi. Sampai di sana, konon katanya, saudaraku, bisa hidup lagi, saudara. Rame kan. Jadi orang jadi bertanya-tanya, wih hebat loh ya. Tapi sekarang kena urusan polisi, saudara ya. Karena apa? Ternyata ada kepentingannya, saudara. Jadi beritanya mati itu untuk mengelabui orang yang punya duit, supaya kalau sudah mati kan utangnya lunas, saudara ya. Dan itu kemudian hebohnya apa yang dulu diberitakan mati, kemudian sampai di kotanya tiba-tiba bisa bangun lagi. Padahal sudah dimasukkan peti dan selanjutnya dan sebagainya, saudara. Saya tetap yakin bahwa yang mati tetap mati, kecuali yang mati yang namanya Yesus Kristus Allah kita tidak selamanya mati. Yesus Kristus pada hari yang ketiga, Jumat itu hari yang pertama, Sabtu sampai dengan jam 6 itu hari yang kedua. Hitungan Yahudi setiap kali dihitung jam 6 sore. Masuk jam 6 sore lebih lewat itu hari yang ketiga. Dan dicatat pagi-pagi benar. Yesus bangkit. Saudara, ini sangat melekat di telinga kita tetapi belum tertanam di dalam hati kita. Berita Paskah itu hanya menjadi sesuatu yang biasa. Makanya orang Kristen, saudaraku, jujur saja, yang belum mengalami Paskah, hidupnya, saudaraku, kalau kita bisa lihat, beda, saudara, beda. Saudara punya semangat karena iman kita kepada Kristus dengan mereka yang belum percaya kepada Kristus, beda, saudaraku. Kita seringkali kalau merayakan Paskah lebih suka apa? Bicara berita kemenangan itu disampaikan. Saudaraku, tidak keliru ketika memang kita mendengar bahwa murid-murid Petrus, Yohanes, Maria Magdalena, kelompok pertama yang mendengar, kemudian bicara kepada para rasul, yang lain itu, yang tinggal 11, disampaikan lagi kata Lukas dalam kisah para rasul ini, lebih daripada 500 orang. Saudaraku yang kekasih, ini berita kemenangan. Harus disampaikan. Ada kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Namun saudaraku, saya mengingatkan kita bahwa berita kebangkitan Yesus ini bukan saja kepada orang lain.
Tetapi kepada siapa? Iman kita sendiri. Supaya hidup kerohanian kita itu terus bertumbuh. Kalau cuma dengar pujian Paskah, saudaraku, kemenangan, kemenangan, kemenangan. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Saya sejak kecil sudah ingat, saudaraku, Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian. Menanglah, menanglah. Yang kelahiran 2000 enggak ngerti, saudaraku, lagu apa itu. Karena guru sekolah minggu sudah enggak pernah ngajarkan lagi. Tapi yang kita masa kecilnya ingat, begitu ditekankan, Tuhan bangkit dapat telur gitu, saudara ya. Jadi kalau Paskah kan identik dengan telur. Seneng, saudaraku. Kalau Natal identik dengan kado, hadiah. Saudaraku, apapun yang kita terima, kalau ditanamkan di dalam hati kita, sejak dini anak kecil sudah mengenal berita Paskah, kita sampaikan. Kalau sekarang berita itu hanya untuk orang lain, jadinya, saudaraku, hidup manusia itu seperti ini. Mereka tidak mengalami pertumbuhan di dalam kerohaniannya, stagnan, saudaraku, jujur. Apa yang beda dengan dulu belum percaya Yesus dan yang setelah percaya Kristus? Tidak ada bedanya, saudaraku. Ini kebanyakan anak-anak Tuhan itu di sini. Makanya Paulus mengingatkan dengan jelas, dia berkata begini. Boleh baca sama-sama dengan saya, saudara ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, ini membuktikan kepada kita bahwa hidupku itu bukannya aku lagi. Ingat Paulus, dulu Saulus. Manusia lamanya sudah dia tutup, dia tinggalkan, dan dia anggap sebagai sebuah sampah. Maka sekarang dia sudah menjadi serupa dengan Kristus. Hidupnya totalitas, saudaraku, bukan setengah hati, tetapi sepenuh hatinya. Dia serahkan kepada Tuhan. Dia ikuti apa yang menjadi teladan Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh mengalami janji-janji Tuhan. Saudara, maka tidak jauh apa yang menjadi berita Injil yang disampaikan oleh Saulus yang kemudian menjadi Paulus, selalu adalah berita apa? Kematian, kebangkitan. Ini berita utama. Kalau Paulus khotbah itu diulang-ulang, temanya atau topiknya itu mesti kematian, kebangkitan Kristus. Dan oleh karena itulah dia dianggap sebagai orang yang tidak favorit. Karena pada zaman itu, saudaraku, kebangkitan Kristus yang diberitakan oleh Paulus bukan menjadi sesuatu yang mereka butuhkan. Ngeri, saudara ya. Termasuk di Korintus. Karena di sana kan sudah lebih dahulu banyak yang disembah selain daripada Yesus Kristus, saudara. Tapi hari itu, kalau Paulus bicara, selalu dia sampaikan apa? Kematian Kristus, penderitaan dan kematiannya, dan salib yang akhirnya menjadi berita kemenangan. Ini yang diutamakan terus, saudaraku. Makanya sejak zaman Korintus, gereja tidak lagi ibadah menurut tradisi Taurat hari Sabtu. Sekarang kata Paulus, hari ibadah itu hari kemenangan. Dan Paulus menyampaikan kepada mereka pengajaran bahwa ibadah di dalam Kristus adalah minggu. Mengikuti, saudaraku, berita Paskah ini. Jadi makanya kita sekarang kalau minggu harus ibadah. Kenapa? Ini proses. Saya kadang-kadang masih bingung, saudara. Kalau teman-teman bilang itu begini, Pak, tanya sama saya, gimana GKBJ? Puji Tuhan, 85% berani, saudara ya, kita sudah kembali ya.
Tapi masih ada 15% loh mereka hari ini yang belum mau datang ibadah. Masih aja ada alasan. Karena memang gereja kalau memang kayak kita ini hibrid saudara ya. Suka saudara ya, ada online-nya, ada onsite-nya. Kalau enggak bisa onsite kan bisa online, begitu saudara ya. Kita kira-kira kalau misalnya loh hari ini ditanya enak ibadah online apa onsite saudara? Jujur saja, jujur saudaraku. Online kan sambil makan bisa ya. Itu yang di gereja, yang di rumah ini mesti ada ibadah sambil saudara ya. Nggak kusuk gitu saudara ya. Kan online kan enak saudara ya, sambil tiduran, rebahan itu saudara ya. Sambil makan bakmi saudara ya, sambil ya pokoknya lihat sana sini saudara, nggak fokus saudara ya. Kalau onsite saudaraku, saudara belajar, melatih tubuh lagi. Bangun pagi, tidur lagi, tidak saudara ya. Bangun, maksakan diri, betul saudara ya. Nah kalau yang online, nah nanti lah bisa dong ibadah jam 9 saya ikuti aja nanti. Kalau nganggur saudaraku, hati-hati saudaraku. Online, onsite ini sudah waktunya kita harus kembali. Saya mau takut saudaraku kalau Tuhan itu nawari kita, kamu mau online, atau kamu mau onsite, atau kamu langsung mau on heaven saudaraku. Kalau disuruh milih 3, milih mana? Kalau saya milih onsite saudaraku, saya masih kuat kok. Makanya saya itu dulu kan pertama-tama sedih loh. Pandemi pertama kali saudaraku harus tidak ada gereja. Saya datang sama Bu Devi di sini saudaraku. Karena saya ingat 15 Maret kita masih bisa ibadah, 22 Maret langsung ditiadakan. Hatiku paling sedih saudaraku. Tidak bisa apa? Tidak bisa tatap muka. Sekarang saya mau lihat orang-orang setia mana. Tidak ada kok. Kalau sekarang saya bisa tahu. Saudara di sini sungguh-sungguh enggak? Saudara ibadah ini dengar firman enggak? Ada sesuatu saudaraku yang memberikan kepada kita yang dikatakan tadi. Bahwa berita Paskah itu untuk saya. Meskipun satu hari kita suka kalau ada di surga. Tetapi kan belum waktunya. Mumpung masih di sini saudaraku ya. Jadi jangan tidak mengalami proses. Proses itu lewat latihan hidup tuh begini saudaraku. Kita ikut komsel. Ya, kita ikut saudaraku persekutuan. Itu bagus. Karena apa? Firman diperdengarkan dan membuat kita menjadi terbuka. Saudaraku, selalu diingatkan bahwa kita makin disempurnakan kehidupan kita jasmani dan rohani. Jangan cuma jasmaninya yang maju saudaraku atau mekar saudaraku. Tapi rohaninya rapuh, lemah. Ngeri saudara ya. Saya bersyukur hari ini banyak orang-orang yang manusia jasmani dan rohaninya dari sehari ke sehari terus diproses untuk apa? Semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku, kemenangan Kristus atas maut itu memberikan kemenangan umatnya atas dosa. Aku sudah menang. Aku sudah melakukan. Aku sudah berbuat yang paling mulia dalam kehidupan kita. Apa itu? Allah jadi manusia hidup melayani dan menderita bahkan mati sampai di atas kayu salib dan bangkit. Ini kemenangan saudaraku, aku melakukan. Ini bukan sesuatu yang kosong dan bohong, tetapi sungguh diimani dan diamini oleh mereka yang di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita hari ini sadar kemenangan Kristus itu atas maut. Dia sudah dikatakan turun ke dalam kerajaan maut. Saat dimana dia di atas kayu salib, kata kalimat di dalam 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika dia berkata apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saat itulah Yesus ditinggalkan oleh Allahnya. Karena apa? Di mana Yesus masuk ke dalam neraka, tidak ada Allah di sana. Dia sendiri.
membayar harga. Darah yang suci, nyawanya untuk menebus dosa. Kenapa? Karena setiap tahun di kemah suci, orang Israel itu mesti bawa korban, saudaraku. Supaya apa? Dosanya dihapus. Korban syukur. Tuntutan Taurat. Setiap tahun harus ada korban darah domba tak bercela dipersembahkan. Tapi ternyata manusia tidak bisa, saudaraku, menjadi sempurna dan mulia, selamat. Akhirnya Allah yang berinisiatif, Allah melalui Yesus Kristus, dan Allah memberikan putranya yang tunggal ini untuk menyelamatkan kita. Maka saudaraku, dia membayar lunas. Yesus masuk neraka supaya apa yang menjadi tuntutan dosa, manusia yang tak bercela, darah yang suci membayar lunas, sehingga kita tidak lagi takut, saudaraku, karena kita tidak lagi punya pilihan neraka. Kita sudah punya kepastian surga. Saudara pernah tidak berpikir, kalau kita sekarang ini tiba-tiba dipanggil Tuhan, maaf saudara ya. Kan banyak terjadi saudara, peristiwanya bisa terjadi kok. Hamba Tuhan yang mati di belakang mimbar banyak saudaraku. Yang kemudian mati muda sebentaran itu, teman-teman saya tak lihat banyak yang muda-muda mati saudaraku, meninggal. Saya pikir ini lagi musimnya hamba Tuhan muda mati saudaraku. Saya kadang-kadang ya takut-takut sendiri begitu ya. Tapi puji Tuhan hari ini masih bisa bersama. Tapi berani yakin kita, satu hari kelak pasti kita mengalami yang namanya kematian. Kalau sekarang kita mati saudaraku, kira-kira kita akan kemana? Surga. Yakin ibu gue? Siapa lagi yang yakin? Ke surga? Yakin, yakin. Pasti? Pasti. Kenapa? Karena khotbah-khotbah ini. Karena apa? Sudah jadi orang Kristen? Karena apa? Karena diselamatkan, kata Pak Indra. Sudah dapat kasih karunia. Benar, saudaraku, itu bagian daripada yang disampaikan. Tapi yang utama adalah apa? Karena aku punya iman. Iman, saudaraku. Iman itu dipakai atau disebut sebagai kesetiaan. Pistis, kesetiaan. Karena saudara setia. Kematian hanyalah sebuah jembatan untuk menuju kepada kekekalan. Karena maut sudah dikalahkan. Beneran saudara ya? Saya senang sekali kalau lihat saudara-saudara kita ini yang sudah mendahului kita. Saya kalau berdoa saudaraku, khusus yang diperkenan Tuhan ada di sampingnya. Enak saudara. Pulangnya itu tenang betul-betul dan kemudian hilang saudaraku. Papa saya ditunggui oleh salah satu koko saya, meninggalnya konon katanya ada kayak suara saudaraku. Shhh, keluar saudaraku. Seminggu stroke, tidak berdaya, dokter sudah tidak bisa apa-apakan. Koko saya bilang, kayak ada keluar. Itu roh. Kalau saudara, itu karena ngedengkur saudara ya, ngantuk saudara ya. Buktinya saudara masih bisa hidup kok. Saya khawatir saudaraku kebaktian kok ada. Itu bukan saudara rohmu keluar, tapi ngorok. Makanya saudara ya hati-hati kalau di gereja ini jangan-jangan sungguhan saudaraku rohmu keluar, tapi saudara belum siap saudara ya. Kalau kira-kira loh saudaraku, permisi ya, permisi. Tuhan izinkan tak lewat penyakit. Dan Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kuat tak saudara? Saudara kita Bu Meme kira-kira 2-3 hari lalu mungkin dia ikuti streaming ini.
dia bisa bilang sama saya, aku dapat mujizat Pak. Kankernya dia menipis. Betul ya Pak Cakra ya? Sudah dengar juga itu. Pak Cakra sharingkan ke saya juga, Pak ini kabarnya Meme bagus. Tapi Meme tidak pernah merasa begini. Kalau dia mau dipanggil Tuhan, umur 40-an, bagi dia adalah apa? Sakitnya hilang, saudara. Roh jiwanya ada di surga. Kalau yang ngomong itu saya gampang, saudaraku. Tapi kalau yang ngomong orang yang sakit, saudaraku, tidak gampang loh. Tidak mau mantu dulu, saya tanya begitu. Tidak mau lihat anakmu besar. Terus kamu nanti tidak mikir. Yang lain gimana? Orang nak mati itu kan yang enak yang mati, saudara ya. Betul? Yang ditinggal ini yang tidak enak loh. Makanya suami istri yang biasanya berdua tuh siap-siap aja. Kadang-kadang suamimu tiba-tiba hilang, saudaraku. Istrimu tiba-tiba hilang, saudaraku. Tapi bukan busnya membuat hilang. Yang utama adalah apa? Tidak kaget. Kok panas lah kok penuh ratap tangis dan kertak gigi. Saudara akan ke sana loh. Kalau saudara tidak terima Yesus dalam iman di hatimu. Silakan saudaraku, tidak usah kita ini bingungkan orang lain. Sekali lagi, Paskah seringkali kita bilang, ini berkat Paskah ini untuk orang lain ini. Yang belum percaya, tidak usah jauh-jauh, dirimu aja belum tentu sungguh-sungguh percaya kok. Yakin, saya seringkali bilang begitu. Makanya saudaraku jangan pandang bahwa kita ini hanya merasakan makna Paskah. Tapi harus mengalami makna Paskah. Mulai hari ini tanam di hati. Tuhan sudah berikan aku kemenangan atas dosa. Atas maut. Aku sekarang apa? Kalau dia Aidit menang atas dosa, atas maut. Maut dikalahkan, iblis dihancurkan, tidak ada kuasa lagi. Ingat ya, iblis tidak punya kuasa lagi. Karena Kristus sudah masuk ke neraka. Sekarang kita diberikan kekuatan apa? Kekuasaan apa? Menang atas dosa. Jadi tidak ada dosa yang tidak akan bisa kita kalahkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kuasa dosa itu sudah dikalahkan. Kita sekarang tidak di bawahnya kuasa iblis. Ingat ya, iblis itu sudah di bawahnya kita. Karena kita jadi atas. Di atasnya karena kita jadi apa? Anak Allah. Karena Yesus Kristus. Makanya tidak usah takut sama setan. Setan yang bentuk roh-roh itu, saudaraku yang gentayangan. Masih takut tidak? Harusnya tidak boleh, saudara ya. Itu takut sama kita. Karena saudara buka celah aja ketakutan, saudaraku. Tapi yang ditakuti adalah apa? Ini celah dosa. Ini yang bahaya. Hari ini iblis itu tidak lagi tahu, sudah tahu anak-anak Tuhan itu sudah banyak dikhotbahi. Tidak perlu takut sama sesuatu yang tiba-tiba ada bayangan. Tidak takut, saudara ya. Saya kalau ada gitu malah saya kepengen lihat, saudara. Betul. Tapi saya tidak pernah dilihati, saudaraku. Tidak pernah. Kalau saya pernah sih satu kali melayani orang kemasukan roh jahat. Roh jahatnya itu macam-macam, saudaraku. Ada yang makan kembang sama air gitu ya. Ini tidak normal ini. Saya tanya, kamu siapa? Bisa ngomong loh roh jahat itu, tapi beda suara. Aku roh kali gawe itu di Semarang ada, saudara. Itu jalan itu banyak orang mati di situ. Ini orang memang remaja ini mau dibuat mati. Sampai kayak begitunya, jam 10 malam saya layani. Dan saya ajak omong terus, saudaraku. Kamu mau apa? Aku mau orang ini. Saya bilang dia ini anak Allah, namanya Yesus Kristus. Ora wedi aku. Karena apa? Selama masa muda remajanya, dia itu sembrono hidupnya, saudaraku. Sama papa mamanya kurang ajar. Yang kurang ajar kalian bisa kerasukan setan itu. Sekarang aja sudah dirasuk setan jadi kurang ajar gitu ya. Kan bukan anak Tuhan kalau kurang ajar sama orang tua. Hati-hati, saudaraku. Yang kedua dia bilang, enggak takut dia. Soalnya apa? Ini anak ini hidupnya enggak pernah ke gereja, enggak pernah berdoa. Itu celah. Saya kasih tahu. Enggak pernah berdoa, itu celah loh, saudara. Ya silakan. Masalahnya sekarang ini kok ada kita berkata begini, Pak itu orang kok dirasuk setan, kok saya enggak lah, saudara. Bolonnya setan ngapain dirasuk lagi, saudara ya. Wong teman itu sudah, setan itu sudah
Ya hopengmu saudaraku, ngapain kamu diganggu? Hati-hati loh, kalau yang pernah diganggu setan itu bisa dua. Karena saudara ini mau dibawa dia dilemahkan, atau yang kedua, saudara tidak diganggu setan itu karena saudara itu ngapain diganggu? Oh sudah bolonnya setan kok. Oh sudah lebih jahat daripada setan, bahkan permisi ya. Tidak bisa itu setan itu ganggu saudara karena saudara lebih jahat dari dia. Hari ini banyak loh saudara orang-orang yang begitu. Sekali lagi celah kita adalah apa? Jangan kita kalah oleh karena dosa. Berani saudara ya. Godaan, cobaan, keinginan itu lawan saudaraku. Ngeri saya kalau lihat gini saudara. Kemudian saudaraku, kuasa kebangkitan Yesus itu menjadi pengalaman dalam hidup umatnya. Bahwa iman percaya kita adalah iman percaya kepada Tuhan yang hidup. Saya takut di sini tidak ada orang saudara ya. Ada amin saudara? Aminnya di mana saudaraku? Karena saya punya Tuhan yang hidup. Katakan sekali lagi kepada hatimu, aku punya Tuhan yang hidup. Loh ngomong saudaraku, boleh ngomong kok. Tapi ngomong sendiri ya. Minimal telingamu dengar ya. Aku punya Tuhan yang hidup. Sudah dengar telingamu? Oh baru satu yang dengar ya. Sekarang yang kedua dikasih tahu juga. Aku punya Tuhan yang hidup. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Aku takut. Enggak, aku tidak gentar. Apa yang bisa memisahkan aku dengan Allahku? Kasih Allahku tidak bisa meninggalkan aku. Sakit penyakit, persoalan, kegagalan, aku sudah melakukannya. Aku sudah menanggung penderitaan. Di Taman Getsemani Kristus seperti kehilangan kekuatan. Bahkan dia sampai berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Titik, koma saudaraku. Namun jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Hebat Allah kita dalam nama Yesus Kristus, mulia. Maka saudaraku, saudara punya masalah. Kita punya hal-hal yang membuat kita bisa ragu. Jangan takut, tidak usah kecil hati. Para murid pun yang sudah ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun, ketakutan saudaraku. Yesusnya dianiaya, Yesusnya menderita mati, mereka nutup pintu, kunci rapat-rapat, apalagi Thomas. Skeptis saudaraku, ragu-ragu, tidak mau kumpul dalam persekutuan. Kalau mereka takut, yang lain kan kumpul di persekutuan, ikut persekutuan doa dalam ketakutan, tetapi ya sambil berdebar-debar saudaraku. Tapi Thomas tidak mau. Ketika Yesus datang menunjukkan dirinya kepada yang ragu, yang takut saudaraku, Yesus berkata, lihat, ini kalimat Thomas saudara ya, kita baca yuk sama-sama. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini berita kemenangan, aku sudah melakukan. Kamu sekarang juga mengerjakan. Imanmu jangan kayak para murid yang takut-takut dan ragu seperti Thomas. Yang membuat takut kita itu jujur saya, yang pertama adalah apa? Kesehatan, jujur. Apalagi yang sudah usia lanjut. Tapi saya tidak lihat di sini orang-orang yang usia lanjutnya takut-takut, enggak loh. Betul ya? Ibu Inge ini tidak pernah takut saudara. Saya lihat wajahnya selalu seri-seri. Ibu Ellen. Cari Bu Ellen di mall mesti banyak ketemu saudaraku. Jalan-jalan pakai tas. Tidak tahu setelah pandemi ini beliau ada. Dulu saya kalau mau cari Bu Inge sudah pasti habis ibadah gini mesti ketemu. Bu Ellen Bu Ellen saudaraku hebat ya. Saudara, kan biasanya kalau sudah lanjut usia, sudah umur saudaraku, kalau ada penyakit itu jujur aja.
Nak tidur takut, soalnya takut apa? Takut bablas, saudaraku. Makanya tidak bisa tidur kita dengan nyenyak, betul ya. Tapi bukan ini masalahnya. Saudara, kalau kita masih muda pun ada penyakit pasti beda, saudaraku. Penyakitnya bahkan dikatakan ini ganas. Tapi ingat sekali lagi, baik yang di sini mau di mana tempat, hari ini ada pujian indah nanti di akhir. Kemenangan, kesembuhan akan terjadi. Kenapa? Aku sudah melakukannya. Saudaraku, kalaupun kita harus seperti Paulus, itu tetap karena apa? Karena aku percaya ada mujizat. Sekalipun kita tidak sembuh, tetapi kita tetap mengalami kemenangan. Saudaraku, yang terakhir, kemenangan atau kebangkitan Kristus itu telah memerdekakan dan menghidupkan. Dua kata bagus, memerdekakan dan menghidupkan. Mari ucapkan sama-sama, kebangkitan Kristus telah memerdekakan dan menghidupkan, saudaraku. Kita dipanggil bukan sekedar untuk selamat dan menikmati berkat dari Tuhan, tetapi kita dipanggil dan diutus untuk melakukan misi Allah di tengah dunia dan menjadi duta Kristus. Jadi kalau Allah sudah melakukan dan kemudian menyatakan dirinya dan memberikan iman di dalam hati kita, sekarang kita percaya bahwa Allah punya satu rencana yang indah bagi kita, saudaraku. Saudaraku kekasih, kalau saya membaca bersama kita di dalam kitab Titus pasalnya yang ketiga, di situ dikatakan oleh firman Tuhan panjang, saudaraku. Saya akhiri dengan ayat ini. Mari ucapkan sama-sama dengan saya. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Kejahilan itu apa sih, saudaraku? Kejahilan itu begini loh. Kita ini tidak tertib hidupnya, tidak pernah berdoa, tidak pernah ibadah. Ini dalam kejahilan. Jangan jahil itu ganggu orang, itu bukan itu. Terjemahan kita di sini menunjukkan kita ini orang-orang yang tidak taat firman. Hati-hati, saudara ya. Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Terus ayat yang keempat, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Kemudian saudaraku, lebih jauh lagi Titus berkata apa? Dan pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Dan terakhir, mari kita berdiri bersama. Ayat yang ke-8, ucapkan dengan saya bersama dengan bersuara. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Merdeka dan kita hidup, saudaraku. Karena apa? Kata firman ini, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan sebuah pujian kemenangan kita. Pemuji dan pemain musik akan maju ke depan. Dan kita akan mengalami kasih Tuhan. Haleluya. Kita menyembah dan kita hidup di dalam kekudusan. Kita menyembah dan kita merdeka, saudaraku. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sebelum mengalami berkat, sembah dulu, arahkan hatimu, bawa hidup kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Haleluya, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sembah, alami berkat Tuhan. Oh, hadir di sini. Mari saudaraku, terima berkat Paskah ini. Kemenangan terjadi di sini. Yang yakin berkata, ku yakin Kau. Tuhan, hamba memohon, biarlah sekarang Tuhan di sini mereka mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Kemenangan. Mari yang lemah berkata kemenangan, yang sakit berkata kesembuhan, yang terikat berkata ada kelepasan. Terjadi di sini. Haleluya. Tuhan, Engkau sudah menang. Engkau berkata, aku sudah melakukan ini. Sekarang Engkau yang melakukan kemenangan di dalam hidupmu, dalam hidup saya. Mari kita, Yesus yang berkata, aku sudah menang atas kuasa dosa, maut dikalahkan. Sekarang kita pun akan berkata, aku menang atas kehidupanku di dalam dosa. Yang suka mencuri, jangan mencuri lagi. Yang suka memfitnah, jangan memfitnah lagi. Yang suka berzina, jangan berzina lagi. Yang suka berkata kotor, kosong, dan sembrono, jangan lakukan lagi. Atau apa dosa dalam rentetan hidupmu dan hidup saya. Mari katakan, Tuhan, aku mau menang. Supaya apa? Kemenangan terjadi dalam hidupku. Karena Yesus sudah melakukannya. Biarlah kita boleh mengalami berkat Paskah ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Haleluya. Katakan amin. Tuhan berkati kita sekalian, para pemuji daripada kaum ibu akan memuji nama Tuhan.
sungguh luar biasa persembahan dari kaum ibu-ibu tadi. Ya, yang saya pengen lihat itu sebenarnya kaum bapak-bapak ini. Nanti kapan ini bapak-bapaknya siap untuk memuji muliakan nama Tuhan? Mungkin ulang tahun ya Pak? Ya, nanti mungkin pas ulang tahun boleh Pak. Bapak-bapaknya dipersiapkan ya. Pas ulang tahun GKBC nanti bapak-bapak mempersiapkan sebuah pujian ya. Ada amin? Oke, amin Pak. Baik, mari pada kesempatan pagi hari ini kita juga mau mempersiapkan persembahan. Kita mau berikan terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada 2 kantong ya Bapak Ibu, yaitu kantong buat persembahan yang mingguan dan juga untuk diakonia. Dengan hati bersyukur, pelatarannya. dengan hati bersuka rasakan Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. saya mengundang setiap kita bangkit berdiri, katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Katakan, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Atas kasih-Mu yang begitu luar biasa buat setiap hidup kami Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami juga membawa apa yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terima Tuhan persembahan ini, untuk dapat memperluas kerajaan-Mu tempat ini, dan juga pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur atas kemurahan-Mu, buat firman-Mu yang telah diberitakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Setiawan Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Setiawan untuk pelayanan beliau Tuhan, untuk kesehatan dan juga keluarganya Tuhan semakin diberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mau kembalikan rasa syukur, kemuliaan dan pengagungan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi Dia. Segala pujian
di akhir daripada ibadah raya merayakan Paskah ini ya Tuhan, kami bersama mau bersyukur bersama teman-teman kami. Di tengah keadaan apapun mereka tetap tangguh di dalam imannya. Tetap kami doakan untuk proses pemulihan dan kesembuhan daripada anak-anak Tuhan yang sedang sakit, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah. Dan kami doakan mereka sungguh mengalami kasih, lawatan, jamahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami tetap berdoa di dalam kehidupan iman kami terus bertumbuh. Kami mulai hari ini, kami belajar untuk terus setia di dalam iman, doa, ibadah, dan pelayanan kami yang sungguh di hadapan Tuhan. Dan kami mohonkan juga ya Tuhan, biarlah sebentar kami melakukan ramah tamah bersama. Ada koinonia di sini, ada persekutuan, ada persaudaraan. Kami boleh menikmati berkat jasmani. Diberkatilah apa yang telah disiapkan oleh pengurus panitia bagi kami semua untuk kekuatan kesehatan kami. Dan saatnya kami meninggalkan tempat ini, biarlah Tuhan beserta kami, menghantar dengan selamat tiba sampai tujuan di dalam kasih perlindungan Tuhan dan berkat-Mu atas kami. Jemaat Tuhan terkasih, pandang kepada Tuhan dan ingat, Dia panggil kita menjadi anak-Nya untuk menjadi duta Kristus dimanapun kita berada. Sekarang alami berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tetap berdiri bersama gerejanya dalam lingkungan Sinode GKBC. Kita akan ucapkan bersama visi dan misi gereja Tuhan.